Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia untuk tema 4 subtema 3. Dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks dan juga bisa melengkapi kalimat rumpang. Oke, langsung saja kita bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita ketahui bahwa apa itu teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berdasarkan pada suatu peristiwa ya. Teks yang menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan fakta. Nah, ini dalam hal ini teks eksplanasi ini memiliki 3 struktur. Strukturnya yaitu 1 pernyataan umum, 2 deretan penjelas, dan yang ketiga adalah simpulan. Oke, langsung saja kita pada contoh tentang pernyataan umum ya. Pernyataan umum itu adalah memuat topik atau masalah yang akan dibahas dalam suatu teks tersebut. Jadi masalahnya atau topiknya yang akan kita bahas itu berada di pernyataan umum. Contoh ini ya, dalam sebuah paragraf, kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Nah, ini disebut pernyataan umum ya, karena topiknya adalah tentang kemajuan teknologi dan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah deret penjelas. Deret penjelas ini berisi pernyataan-pernyataan pendukung, fakta-fakta, dan juga informasi yang mendukung terhadap topik yang dibahas. Ini disebut deret penjelas ya. Pernyataan atau fakta atau informasi yang mendukung topik yang akan dibahas. Ini dalam hal ini ya, setelah pernyataan umum ya, ini ada deret penjelas. Deret penjelas ini adalah penjelasan dari seluruhnya, yaitu kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Ini disebut deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini adalah mendukung topik utama atau masalah yang dibahas. Ini disebut deretan penjelas. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu struktur simpulan. Nah, simpulan ini berisi hasil akhir yang disampaikan ya. Hasil akhir dari uraian semua tadi ya, yang disampaikan bagi pada pernyataan umum dan penjelas. Nah, ini disimpulkan. Ini disebut struktur simpulan. Contoh ini ya, dari semua ini bisa disimpulkan bahwa kemajuan teknologi dan pendidikan menjadi pemicu pertukaran daerah. Nah, kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet, tidak perlu ke luar negeri. Ini disebut simpulan ya. Nah, dari ketiga struktur tersebut ya, mari kita pahami ya. Yang pertama adalah pernyataan umum, masalah atau topiknya, kemudian dijelaskan oleh deret penjelas, kemudian bisa disimpulkan bentuk simpulan dari terakhirnya. Oke, itu adalah bagaimana cara menggali informasi berdasarkan teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara melengkapi
tag yang rumpang, ya, tag yang kosong. Bagaimana cara yang melengkapinya, yaitu dengan cara yang pertama, bacalah tag yang ada dengan cermat, baca semua dari awal sampai akhir, dan kita teliti satu persatu tiap paragrafnya. Yang kedua, temukan topik atau permasalahan yang dibahas. Nah, setelah dibaca dan topiknya tentang apa, kita temukan atau masalahnya apa yang dibahas. Yang ketiga adalah perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Antara yang rumpang, sebelum dan sesudahnya kita perhatikan. Nanti biar tidak keliru untuk melengkapi tag yang kosong atau yang rumpang tersebut. Yang keempat, lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Yang kelima, pastikan kamu menggunakan bahasa yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, ini adalah langkah-langkah atau cara melengkapi tag yang rumpang. Mari kita coba melengkapi tag rumpang berikut. Nah, pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah titik-titik-titik. Nah, pembangkitan listrik dapat dilakukan dengan pemusatan energi surya. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Ini ada yang kosong, yaitu mengubah. Ini pembangkit listrik yang mengubah titik-titik, yang diubah berarti adalah energinya. Nah, berarti yang diubah tinggal mengganti energi apa menjadi apa. Terus nah, ini kan sudah selesai, berarti tinggal menambahi sedikit, yaitu pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah panas matahari atau energi matahari menjadi energi listrik. Nah, itu sudah cukup, sudah bisa mewakili tag rumpang tersebut. Oke ya. Saya kira itu ya pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami, dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.